warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sekarwangi dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Jadi, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini dipelopori oleh Kartosuwiryo. Hal tersebut disebabkan oleh penolakannya terhadap perjanjian Renville. Selain itu, sejak awal ia bercita-cita mendirikan negara Islam Indonesia. Ditandatanganinya perjanjian Renville membuat pasukan TNI harus hijrah dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Kepindahan tersebut tidak diikuti oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah pimpinan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo kemudian memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1949. Jadi, kelompok ini menamakan dirinya Gerakan Darul Islam dan mereka kemudian membentuk Tentara Islam Indonesia dengan anggotanya yang terdiri atas Laskar Hizbullah dan Sabilillah dengan markas besarnya yaitu di Gunung Geber. Negara Islam Indonesia ini berbentuk republik dengan kepala negaranya adalah Imam Kartosuwiryo. Kembalinya pasukan TNI dari Jawa Tengah menimbulkan bentrokan hebat dengan TII. Untuk menumpas gerakan ini, mulai tanggal 27 Agustus 1959, pemerintah melakukan operasi militer di bawah pimpinan Ibrahim Aji, Pangdam Siliwangi. Operasi militer ini disebut sebagai Operasi Pagar Betis. Operasi ini berhasil menangkap Kartosuwiryo pada tanggal 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini berkembang meluas ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Nah, Gerakan Darul Islam ini di Jawa Tengah dikenal dengan nama Majelis Islam yang dipimpin oleh Amir Patah. Adapun di Kebumen, gerakan ini dikenal dengan nama Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Mahfud Abdurrahman. Dalam upaya menumpas gerakan Darul Islam di Jawa Tengah ini, pemerintah membentuk pasukan yang disebut dengan Banteng Riders dan melancarkan operasi Banteng Negara. Operasi ini berhasil menumpas gerakan ini tahun 1954. Kemudian, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Biroh. Ia adalah pemimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Pada tanggal 21 September tahun 1953, ia menyatakan maklumat bahwa Aceh menjadi bagian negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Nah, kebijakan ini dilatar belakangi oleh kekecewaannya terhadap penurunan status daerah istimewa Aceh menjadi keresidenan bagian dari Sumatera Utara. Atas inisiatif Kolonel Jassin, tanggal 17 sampai tanggal 28 Desember tahun 1962 diadakanlah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Kemudian musyawarah ini berhasil mengakhiri pemberontakan. Lalu di Kalimantan Selatan, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini dipimpin oleh seorang mantan Letnan II TNI bernama Ibnu Hajar. Gerakan ini terkenal dengan sebutan Kesatuan Rakyat Jang Tertindas atau yang disingkat dengan KRJT. Pemerintah melancarkan operasi militer untuk menumpasnya. Dan kemudian pada tahun 1963 pemberontakan ini dapat diakhiri. Pada tahun 1965
Ibnu Hajar dihukum mati. Tokoh gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang juga ingin mendirikan negara Islam Indonesia itu adalah Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Gerakan ini dilatar belakangi oleh kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah dalam reorganisasi bekas anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau yang disingkat dengan KGSS. Ia mengusulkan agar seluruh anggotanya dimasukkan dalam TNI. Namun usulan ini ditolak pemerintah. Kekecewaan tersebut mendorong ia memproklamasikan negara Islam Indonesia pada tahun 1952. Untuk menumpas gerakan ini, pemerintah melancarkan operasi militer dan pada bulan Februari tahun 1956, Kahar Muzakkar pun akhirnya berhasil ditembak mati. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tentang gerakan Darul Islam Indonesia atau Tentara Islam Indonesia. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.